Oke, udah saya nyalain. Ya. Oke, let's go. Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Daihatsu Rocky. Tapi ini bukan yang 1000cc, karena sebelumnya saya udah pernah coba yang 1000cc turbo. Teman-teman kalau mau lihat videonya bisa cek linknya di atas atau nanti saya taruh di kolom deskripsi. Sekarang kita akan coba yang varian 1200cc nya. Dan kita akan langsung bawa ke jalan raya. Dan sebenarnya kami nggak akan tes terlalu lengkap karena memang secara basis sama kayak 1000cc. Tapi yang paling penasaran adalah bagaimana mesin 1200cc ini dipasang di Rocky. Dan ini mesinnya bukan seperti yang ada di Calya Sigra atau Agya Ayla, tapi ini mesinnya baru, mesin yang berkode WA-VE. Dan tanpa berlama-lama langsung kita bawa mobil ini ke jalan raya. Let's go. Oke, sekarang saya udah ada di balik kemudinya Daihatsu Rocky yang varian 1200cc ini. Dan yang pertama yang akan saya jelaskan adalah bagaimana getaran mesin 3 silindernya. Karena Rocky ini menggunakan mesin yang saya pakai ini adalah yang varian 1200cc tipe X with ADS. Dan jujur aja, getaran mesinnya ketika saya idle starter dia halus, getarnya halus loh. Jadi dia minim getaran loh. Dan ketika saya bawa mobil ini ke jalan tol juga dia hampir nggak ada getaran sama sekali loh, nggak ada getaran sama sekali loh ini di Daihatsu Rocky yang varian 1200 ini. Dan jujur aja saya harus mengakui ini merupakan mesin 3 silinder yang paling halus yang pernah saya coba sendiri. Mungkin karena Daihatsu dia berusaha untuk membuat mesin 3 silinder ini minim getaran. Yes, dan itu benar. Dan saya rasakan secara pribadi nih, ketika saya bawa di jalan tol atau jalan biasa aja, dia getarannya nih halus loh. Getaran 3 silindernya dari Daihatsu Rocky yang varian 1200cc ini. Dan bagi yang bertanya, untuk yang varian ini apakah ada varian asal? Jawabannya tidak ada. Jadi Rocky yang 1200cc ini paling tertinggi adalah fitur 1,2X with ADS CVT seperti mobilitas yang lagi saya bawa ini. Dan Daihatsu menyebutnya ADS itu dia adalah Astra Daihatsu Styling, yang dimana ada beberapa aksesoris tambahan serta ada subwoofer. Itu cuma ada di tipe ADS toh yang 1000cc atau yang 1200cc. Nah, bicara bantingan suspensi, Rocky juga memang bantingannya empuk. Ini enak banget bantingannya karena Rocky ini sekarang dia udah menggunakan platform DNG alias Daihatsu New Global Architecture yang bisa membuat mobil itu dia stabil dan nyaman. Nah, untuk pengendalian sendiri sebenarnya ya pengendaliannya cukup oke, tapi memang masih ada limbung lah sedikit, walaupun limbungnya memang nggak terlalu parah. Dan ini saya juga zigzag masih oke lah, dia masih ada sedikit limbung, tapi limbungnya memang nggak terlalu parah-parah amat. Dan definitely karena velg yang dipakai di Daihatsu Rocky 1,2 menggunakan velg 16 inci, saya harus akui bantingan suspensinya memang sedikit lebih empuk dibandingkan yang 1,0 turbo, karena velgnya profilnya lebih tebal gitu. Jadi membuat bantingan suspensi ini memang sedikit lebih empuk dibandingkan yang varian 1000cc turbo. Nah, kemudian juga selain itu kita bahas fitur yang diusung di Rocky 1,2 ini juga nggak beda jauh sama yang 1000cc turbo. Dan jujur pengurangan fiturnya juga dia minimalis. Dan saya senang karena beberapa fitur yang di 1000cc tetap ada, misalkan kayak speedometer yang tetap full digital seperti yang di 1,0 turbo. Kemudian berikutnya juga selain yang 1000cc turbo, dia juga punya head unit walaupun memang lebih kecil, tapi dia tetap support konektivitas terkini yaitu Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian juga selain itu sebagai standar juga dia udah punya fitur safety, stability control, dan hill start assist. Walaupun yang di varian 1,2 ini cuma available di transmisi CVT, yang mana memang nggak ada, tapi oke lah. Saya akui ini masih sangat wajar lah. Yang varian 1200cc ini oke lah di CVT aja, tapi itu nggak masalah sama sekali. Kemudian juga hal berikutnya yang masih oke, dia juga tetap menyediakan input USB walaupun cuma 1 biji, tapi itu nggak masalah sama sekali. Dan ini masih isinya itu masih sangat wajar gitu, masih sangat worth gitu, dengan pengeluaran fitur yang nggak terlalu banyak, tapi harganya juga masih sangat reasonable.
Untuk harga, memang Rocky yang 1200 cc ini dia dibanderol dari 210 juta sampai 250 jutaan rupiah untuk on the road kota Bandung. Dan harganya menurut saya itu benar-benar sangat reasonable untuk sebuah Rocky yang 1,2. Tapi memang ada tapinya. Varian 1200 cc memang nggak ada varian ASA. Jadi kalau Anda ingin punya Rocky atau yang punya fitur radar seperti ASA, Anda harus lari ke varian yang 1000 cc turbo with ASA. Karena yang 1200 cc ini memang nggak ada varian ASA. Jadi yang tertinggi itu seperti mobilitas yang saya bawa ini yang varian 1,2 X-Speed ADS dengan transmisi CVT. Dan transmisi CVT-nya juga ini oke loh. Nah, bicara performa Rocky yang 1,2 ini juga oke. Dia 3 silinder, tapi tenaganya memang nggak terlalu besar. Dia hanya menghasilkan 88 PS dan torsi 112 Nm. Tapi tarikannya, ini kalau saya gas dalam, ya oke lah, dia tarikannya nggak terlalu agresif, tapi di putaran bawah dia menang. Jadi nggak usah pakai turbo, jadi nggak ada turbo lag, karena kan mesin ini kan NA ya. Jadi begitu saya gas tadi agak dalam, dia ya oke lah, tarikannya masih cukup oke. Tapi dia masih menang di putaran bawah, karena kalau yang turbo kan dia lebih menang di putaran tinggi, sedangkan yang 1,2 ini dia menangnya di putaran rendah. Dan akselerasi juga memang lebih lambat dibandingkan varian 1000 turbo. Saya udah tes tadi 0 sampai 100 km/jam. Mobil ini baru tuntas dalam waktu 13,5 detik. Ya, dia sekitar 2,3 detik lah lebih lambat dibandingkan yang varian 1000 cc turbo. Tapi ngomongnya konsumsi BBM ini benar-benar irit dan menakjubkan, karena di dalam kota saja dengan kecepatan rata-rata 22 km/jam, Rocky yang 1.2 ini bisa mencatat 14,4 km/liter. Itu angkanya juga yang menurut saya udah sangat hemat loh buat sebuah SUV kecil lah. Dan di tol dengan kecepatan rata-rata 90 km/jam, mobil ini bisa mencatat di kisaran 21,9 km/liter, hampir 122 loh buat sebuah Daihatsu Rocky. Dan itu menurut saya angkanya irit, karena juga di kecepatan tinggi, kecepatan 100 km/jam aja mesin dia cuma berputar di kisaran 2000 rpm, karena transmisi yang diusung di Rocky ini menggunakan CVT. Tepatnya dia dual mode CVT, dan CVT juga dia saya harus akui ini cukup sigap lah transmisinya, karena dia menggunakan dual mode CVT dan beda lah sama transmisi lainnya. Oke. Sekarang kita akan bicarakan apa saja hal yang saya suka dan tidak saya suka di Daihatsu Rocky yang 1,2. Memang sekilas mirip seperti yang 1000 turbo, cuman oke, saya akan jelaskan lagi. Dan kita mulai dari dulu hal yang paling saya suka. Yang pertama adalah yang 1,2 ini juga yang paling saya suka. Fiturnya juga tidak banyak yang dipangkas seperti yang di 1000 turbo. Jadi fiturnya mirip-mirip aja 1,0 sampai 1,2, walaupun memang ada sedikit pengguna fitur, tapi fiturnya jujur aja saya rasa nih masih sangat worth. Contohnya misalkan speedometer, dia tampilannya juga masih digital seperti yang di 1,0 turbo, itu juga masih ada di 1,2 walaupun cuma di tipe X. Kemudian yang kedua juga entertainment system juga nih masih oke, karena dia juga support auto dan Apple CarPlay, walaupun memang layarnya tidak terlalu besar, dia sedikit lebih kecil dibandingkan yang varian 1000 turbo. Lantas yang ketiga juga sebagai standar juga safety-nya dia udah dapat stability control dan hill start assist, walaupun yang di 1.2 ini cuma available di transmisi CVT, tapi itu tidak masalah sama sekali dan masih cukup wajar. Kemudian ada satu hal sepele yang mungkin nggak ada di rivalnya, yaitu ketika saya nyalakan lampu kecil atau lampu utama, dia ada lampu di bagian bawah power outlet sama input USB. Jadi kalau kita misalkan lagi nyari barang yang di mana nih koin atau segala macam atau tempat casan, Anda nggak usah khawatir, karena dia menyediakan backlight lampu, walaupun secara teoritis kita harus nyalakan lampu itu ketika inggotin lampu utama lah istilahnya tuh. Kemudian hal berikutnya yang saya suka lagi di Daihatsu Rocky ini adalah dia juga tetap mempertahankan fitur kuncinya dengan keyless smart key, sehingga Anda nggak usah
nggak usah colok kunci buat starter mobil, tinggal pencet tombol start engine. Sama satu lagi yang hal yang paling suka di Rocky adalah harganya juga masih sangat wajar alias reasonable. Tapi memang meski begitu ada sejumlah hal yang saya agak kurang suka di Rocky yang 1,2 ya terutama. Yang pertama itu adalah pengaturan kursi, dia belum ada register, padahal kalau minimal tipe X lah dikasih pengaturan register, dia bakal lebih enak lagi buat posisi nyetir. Karena posisi nyetir Rocky ini saya akui tidak ergonomis. Kalau misalkan tangan saya pas, kakinya agak terlalu dekat, dan sedangkan kalau misalkan kaki saya pas, tangannya memang agak sedikit kejauhan, dan andaikan ada pengaturan teleskopik, saya yakin posisi nyetirnya bakal ergonomis. Kemudian hal berikutnya yang saya kurang suka adalah klaksonnya. Kalian dengar sendiri, tin kecil suaranya. Dan kenapa gitu nggak dikasih klaksonnya lebih berwibawa dikit? Ayolah kasih klaksonnya lebih sedikit berwibawa. Sama hal berikutnya juga terjadi di Rocky 1000cc Turbo, dan di 1,2 juga dia kerasa, yaitu adalah oke, memang speedometernya dia udah full digital, tapi sayangnya ketika kita pengen mengganti desain speedometer, karena yang Rocky ini dia speedometernya desainnya bisa diganti, ada 4, tapi sayangnya ketika kita lagi di jalan tol atau kita lagi mau jalan dan kita pengen mengganti tampilan speedometer itu, saya ketika jalan dia nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita kalau pengen ganti tampilan tuh dia benar-benar harus di pas posisi mobilnya lagi berhenti. Jadi agak disayangkan sih sebenarnya. Fitur sepele yang mungkin kita kadang butuhkan itu harus benar-benar pas mobilnya lagi stop. Jadi ini mungkin berikutnya kalau bisa settingan di komputer tuh dia bisa diperbaiki sehingga supaya tampilan speedometer kalau kita lagi jalan kita bisa ganti. Karena alasannya yang saya bilang, ini mobil settingan speedometer tuh dia bergabung sama settingan lain, jadi saya nggak bisa diubah ketika kita lagi berjalan. Ya, jadi kalau Anda berminat beli Rocky, ada juga yang varian 1000cc Turbo dan 1200cc Ni seperti yang lagi saya bawa ini. Dan teman-teman kalau misalkan nggak butuh mesin turbo atau pengen menikmati kehematan atau kehalusan mesin, Anda bisa pilih ini, Daihatsu Rocky yang varian 1200cc yang tipe M sama X. Tapi kalau Anda cukup lah tipe X juga, Anda tinggal pilih yang ini seperti mobil tes yang lagi saya bawa, yaitu 1,2X with ADS. Tapi kalau Anda pengen Rocky yang bermesin turbo dan memperutamakan akselerasi segala macam, Anda bisa pilih yang varian 1000cc Turbo. Dan jika Anda pencinta teknologi, misalkan pengen punya fitur radar, Anda tinggal pilih Rocky yang varian 1000cc Turbo with ASA yang ada fitur Advanced Safety Assist yang supaya kita bisa mengurangi resiko kecelakaan. Bukan menghindari ya, tapi mengurangi resiko kecelakaan. Jadi mungkin begitu aja tes lengkap Daihatsu Rocky 1,2. Jangan lupa klik like video ini, komentar di bawah, dan pastikan subscribe ke channel saya bagi yang belum. Dan kalau teman-teman pengen beli Daihatsu di wilayah Bandung atau Jawa Barat, saya rekomendasi banget Astra Daihatsu Base Center di Bandung. Dan thank you banget Astra Base Daihatsu Soekarno-Hatta yang udah nyiapin mobilnya untuk saya tes dan saya bawa jangka lengkap dan jangka panjang. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.